Selamat pagi, bertemu kembali dalam pertemuan ketiga. Saya terus berharap agar setiap kita tetap semangat, tetap sehat, perhatikan protokol kesehatan sehingga kita semua saling menjaga sesama anak bangsa. Mari kita lihat materi di pertemuan ketiga ini. Hari ini materi yang menarik, berbicara tentang integrasi nasional atau national integration. Kenapa menarik? Karena bangsa Indonesia ini sangat majemuk, sangat plural, sangat kaya. Dalam segala kekayaan, keanekaragaman itu, hingga saat ini kita masih bisa terus bersatu. Kenapa? Karena bicara integrasi, asal katanya itu integer, satu, utuh, tidak terpecah-pecah. Kita lihat latar belakangnya dulu. Latar belakangnya itu bahwa kita sangat beraneka ragam. Yang kedua, latar belakangnya kita pernah dijajah begitu lama karena kita memiliki perbedaan-perbedaan dan perbedaan kita itu dimanfaatkan oleh pihak menjajah untuk mengadu domba atau yang biasa disebut debit it impera. Latar belakang sejarah ini yang kemudian mengobarkan semangat bahwa kita harus terus bersatu. Sampai selalu ada slogan yang mengatakan bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Nah, kita lihat sekarang makna integrasi secara etimologi. Yang pertama diartikan sebagai perubahan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation sendiri artinya bangsa atau bentuk persekutuan dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Juga memiliki wilayah yang berbeda dan memiliki kemauan untuk ada di dalam satu kekuasaan politik. Yang kedua, kesadaran identitas bersama di antara warga negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kurana tahun 2010. Berikutnya secara terminologi. Terminologi itu saya mencoba mengambil dari beberapa ahli, karena terminologi itu artinya dikaitkan dengan konteks, dengan kehidupan sosial budaya sesuai konteks. Yang pertama pendapat dari Saprudin Bahar yang mengatakan integrasi itu sebagai upaya penyatuan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pendapat senada disampaikan oleh Risa Nur yang mengatakan identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Pendapatnya masih senada. Mari kita lihat penekanan berikutnya dari Julianti Suroyo. Integrasi diartikan sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan Ramlan Surbakti menyatakan sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Semua definisi ini menunjukkan adanya keinginan, adanya dorongan dari masing-masing pihak yang berbeda untuk bersatu. Jenis-jenis integrasi, kita lihat yang pertama integrasi bangsa. Dia menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya, sosial dalam satu kesatuan wilayah dan juga dalam suatu pembentukan identitas nasional. Ini integrasi bangsa. Bagaimana dengan integrasi wilayah? Kita tahu wilayah-wilayah itu bagian dari bangsa, sehingga pengertiannya sebagai berikut. Itu terkait dengan pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya yang ada di masyarakat tertentu. Ini kita sebut sebagai integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini juga selalu memperhatikan kearifan lokal atau muatan lokal. Berikutnya integrasi elit massa. Ini menunjuk pada hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah dan mencoba mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan juga nilai pada kelompok massa, sehingga ada titik temu. Kemudian integrasi nilai.
itu berarti ada kesepakatan bersama, ada konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi nilai ini akan mempersatukan bangsa, suku-suku bangsa, sekalipun memiliki nilai-nilai yang berbeda. Melalui integrasi nilai ada kesepakatan nilai-nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman bersama, sehingga memelihara ketertiban sosial yang ada di Indonesia. Berikutnya kita lihat integrasi perilaku. Ini terkait dengan bagaimana menciptakan perilaku atau tingkah laku yang terintegrasi dan diterima demi mencapai tujuan bersama. Integrasi perilaku ini tidak mudah, tetapi ketika semua orang punya hasrat, punya keinginan, segala sesuatu yang disusun untuk kebaikan, untuk persatuan, maka itu akan terwujud. Jadi perlu dorongan dari tokoh-tokoh untuk mensepakati integrasi perilaku yang bisa diterima oleh segala kelompok dan golongan yang ada. Kemudian kita akan lihat aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam integrasi nasional. Yang pertama adalah aspek politik atau kita sebut integrasi politik. Dalam hal ini ada dua dimensi, itu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik itu elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dengan rakyat. Ya, gunanya apa? Menjembatani celah atau perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Selanjutnya, dimensi horizontal itu hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antara daerah, hubungan antar suku, hubungan antar umat beragama, dan hubungan antara golongan-golongan masyarakat yang ada di negara kita. Aspek ekonomi atau yang biasa disebut dengan integrasi ekonomi itu berbicara tentang bagaimana ketergantungan antar daerah, ya, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Ketergantungan ini penting sehingga menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan juga sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi mencoba melakukan penghapusan atau pencabutan terhadap yang memungkinkan terjadinya ketidaklancaran hubungan antar daerah. Misalnya dengan melakukan pengkajian kembali terhadap aturan, terhadap prosedur, dan juga terhadap pembuatan aturan, sehingga hal-hal yang bisa melakukan celah itu bisa diantisipasi. Salah satu yang saat ini kita bisa amati dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur. Itu adalah salah satu upaya supaya integrasi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia itu bisa terjadi. Ya. Berikutnya kita lihat integrasi sosial budaya. Bicara integrasi sosial budaya itu bicara tentang penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga mencapai satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut bisa berupa ras, bisa etnis, bisa agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Integrasi sosial budaya juga memiliki arti kesediaan semua kelompok untuk bersatu. Ya, bagaimana suku-suku tanpa harus menghilangkan ciri dari masing-masing suku, tetapi kita memiliki kesepakatan bersama. Salah satu yang saya ingin sampaikan di sini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kesepakatan dari seluruh anak bangsa, terutama pada saat Sumpah Pemuda. Mengapa bahasa Indonesia dipilih? Tentu memiliki alasan. Salah satunya alasannya adalah struktur bahasanya dipandang lebih sederhana karena tidak mengenal tingkatan-tingkatan seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Kalau kita amati sejarah hidup bangsa Indonesia,
Kita sungguh bangga dengan para pendiri bangsa, dengan founding fathers yang sudah bersifat futuristik, melihat jauh ke depan. Bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan sebagai bahasa nasional, bahasa pengantar, itu membuat kita menjadi lebih dekat, lebih erat satu dengan yang lain. Bahasa-bahasa daerah tentu harus dipelihara sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Berikutnya, mengapa penting integrasi nasional? Saya mencoba beberapa pendapat dari para pakar, misalnya Myron Weiner diambil oleh Surbakti. Dia mengatakan begini, faktor pemerintah yang legitimate itu hal penting bagi pembentukan bangsa. Hal lain disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai, sekali lagi, tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan, mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Para mahasiswa, pada awal kemerdekaan membangun integrasi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Kita semua tahu, penjajah, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda, tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Itu poin pertama dan itu penting sekali. Yang kedua, tuntutan integrasi itu merupakan masalah pelik. Kenapa? Karena di dalamnya terdiri dari banyak suku bangsa yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku ini memiliki pertalian primordial dan merupakan unsur negara yang telah menjadi kesatuan etnik. Selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Hal yang paling penting yang harus kita ingat dan harus kita hindari adalah disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Itu lawan dari integrasi. Integrasi tadi kita pahami sebagai upaya menyatukan. Bahkan asal katanya sangat indah, integer, satu, utuh, tidak terpecah-pecah. Tetapi disintegrasi ini adalah upaya-upaya supaya memisahkan diri, upaya-upaya yang membuat terjadinya pertikaian, pergesekan. Rekan-rekan mahasiswa, upaya memisahkan diri itu sesuatu dalam tanda petik yang kita khawatirkan. Tetapi sebetulnya ada hal-hal lain yang mungkin tidak kita sadari, tetapi itu bisa menjurus ke arah disintegrasi. Apa itu? Mari kita lihat di dalam disintegrasi ketika terjadi pertentangan, terjadi terpecah, terjadi etnis ya yang bertikai, tawuran, semuanya itu bisa berdampak luas. Pertikaian antara dua mahasiswa misalkan itu kalau tidak dicermati dengan baik bisa merembet. Kemana merembetnya? Mulai dicari-cari oleh orang-orang yang memang senang jadi provokator akan melihat dari unsur sara. Dan kalau nggak diantisipasi ini bisa luas cakupannya yang pada akhirnya pertikaian dua orang ini bisa menjadi pertikaian antar suku, bahkan pertikaian antar agama. Sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang jelas-jelas dikatakan sebagai kelompok mata kuliah pengembang kepribadian, setiap kita itu harus berhati-hati, harus waspada, harus jeli, harus cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Ini hal-hal penting yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Rekan-rekan mahasiswa bisa membaca di CLS terkait dengan tugas dan juga terkait dengan tindak lanjut dari setiap pertemuan ini. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan tetap semangat, jaga kesehatan, perhatikan setiap aturan protokol kesehatan. Terima kasih.